Halo Mas. Iya, iya. Halo. Sorry. Pindah tempat. Oke, siap. Jelas. Gak masalah. Kalau ini pakai Bentar. WiFi, jadi lebih lancar. Tapi suara motor nggak kedengeran ya Mas ya? Enggak, aman. Di sini juga biasa lah. Dilanjut Mas, monggo Mas, tadi sampai mana ini? Lupa. Aduh. Cek sound dulu, cek. Enggak. Mas Noval tadi pakai earphone ya? Pakai earphone aja ya, biar jelas ya. Oh iya, siap. Aku nyambi nyusu ya Mas ya? Selamat bergabung teman-teman semua ini dari mana? Literasi belajar ada banyak ini. Suara saya jelas ya Mas ya? Jelas, siap untuk didengarkan. Siap. Atau mungkin kita mulai dari awal lagi Mas. Soalnya nanti kan ini ke-save iya. terus di Instagram kan. Iya. Jadi Oke, saya mulai lagi. perkenalan dari awal dulu. Mungkin Bang Ipul perkenalan diri dulu, nanti dari mulai saya. Oh iya, biar siap. sahabat-sahabat ini bisa tahu dari mana. Oke. Ini sebelumnya mohon maaf ya teman-teman ya. Nah, tadi ada kendala teknis, jadi harus pending sebentar. Saya buka lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam damai buat kita semua. Sebelumnya terima kasih banyak buat Mas Noval yang udah menyempatkan waktunya untuk mau memberikan wadah diskusi buat saya juga, buat teman-teman juga. Dulu saya kenalan dulu ya teman-teman ya, karena ada pepatah mengatakan sayang, ya kan? Biar bisa saling sayang, kita harus saling mengenali satu sama lain. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Islam. Biasanya ada yang manggil Islam, ada juga yang memanggil Ipul, ya. Itu terserah yang manggil aja sih. Dan saya baru lulus kemarin, September kemarin di jurusan Teknologi Hasil Pertanian. Sekarang mungkin kesibukannya lagi nyari-nyari pekerjaan dan juga bikin konten-konten kecil-kecilan lah ya untuk memeriahkan dunia maya di literasi pelajar di di Instagram ini yang saya buat live sama Mas Noval juga gitu. Buat teman-teman yang belum follow, silakan follow karena nanti bakal ada konten-konten yang insya Allah menarik dan bermanfaat buat teman-teman juga. Nah, oke, sebelumnya mungkin Mas Noval kenalan dulu nih yang lebih afdol ya, karena saya kan udah kenalan gitu kan, biar teman-teman juga tahu. Iya, terima kasih Mas Ipul ya. Saya lebih akrabnya dipanggil Mas Ipul aja wes biar enak. Oke. Ya. Siap. Saya perkenalkan diri sahabat-sahabat semua dimanapun sahabat-sahabat berada. Saya Handika Noval Lusni ya. Saya dulu ketika di Semarang kuliahnya full ya. Di Semarang asli kuliah di Semarang. Jadi ini sudah saatnya kembali ke rumah dan memang bersama-sama untuk bisa berproses di rumah untuk bisa mempublikasikan daripada apa yang saya bisa. Jadi saya waktu S1 di UIN Wali Songo, kemudian S2 di Unisula dengan jurusan yang sama ya, tentunya ambil bidang ilmu hukum seperti itu. Tapi saya terutama kalau aktivitas saya kalau ditanya pekerjaan mungkin saya belum ada. Jadi yang namanya pekerjaan itu kan sebuah aktivitas yang menghasilkan uang. Tapi kalau ditanya sudah dapat uang ya
sudah gitu. Jadi sudah gitu. Tapi kalau ditanya kerja belum. Gitu aja para sahabat-sahabat semua ya. Saya terima kasih Oke. nih sudah diajak duet bareng sama komandan dari Jepara ini, asli Jepara, namanya Mas Ipul ya. Terima kasih. Oke, itu Oke, aja. siap. Jadi di petang kali ini, di kesempatan kali ini, bukan hanya saya dan juga Mas Noval yang akan berdiskusi. Jadi teman-teman yang mungkin punya pandangan atau mungkin pertanyaan terkait dengan tema gitu ya, mungkin nanti bisa dikomentari di kolom komentar di bawah gitu. Jadi pembahasan diskusi yang akan kita bahas pada kali ini ya terkait dengan kepemudaan gitu kan, karena 28 Oktober kan Hari Sumpah Pemuda. Jadi kiranya kita sebagai pemuda kayaknya harus memberikan sikap lah ya. Nah ini salah satu sikap kami gitu untuk memeriahkan Sumpah Pemuda itu sendiri. Nah temanya sederhana ya Mas Noval ya, yaitu peran pemuda di dalam arus narasi dunia maya. Karena kita berdua mungkin memiliki keresahan yang sama terkait dengan pemuda, terkait dengan dunia maya itu sendiri gitu kan. Dan seperti yang kita tahu ya teman-teman, bahwa Indonesia di tahun 2030 sampai 2040-an itu masuk ada yang namanya bonus demografi gitu kan. Artinya populasi anak muda itu jauh lebih banyak daripada populasi orang-orang tua. Populasi orang-orang yang produktif lebih banyak daripada populasi orang-orang yang non produktif gitu. Artinya ketika kita bisa mengelola dengan baik, itu bisa menjadi bonus. Tetapi kalau kita nggak bisa mengelola dengan baik, itu akan menjadi tantangan buat negara ini, buat bangsa ini gitu. Dan kalau ngomongin soal pemuda itu sendiri, saya kira pemuda-pemuda Indonesia itu pemuda yang kreatif banget, pemuda yang inovatif, pemuda-pemuda yang memiliki gagasan-gagasan luar biasa kan. Sehingga ketika gagasan itu nggak diimplementasi dengan baik, itu hanya sebuah mimpi aja gitu, tanpa adanya praktek yang nyata gitu kan. Dan kalau kita kaitkan dengan era sekarang, era digital, kita akrab dengan yang namanya sosial media, kita akrab dengan yang namanya dunia maya. Kalau dulu mungkin dunia cuman dunia nyata, dunia gaib gitu kan. Sekarang ada dunia baru ya, dunia maya gitu. Dan kita sebagai anak muda kayaknya harus ikut andil membanjiri dunia maya dengan konten-konten yang positif. Nah, yang mungkin pertanyaan dasar dulu nih Mas ya. Saya ingin bertanya satu hal. Sebenarnya menurut Mas Noval sendiri, makna pemuda itu seperti apa sih? Pandangan Mas Noval tentang pemuda itu seperti apa? Makna pemuda ya Mas Ipul ya? Oke, jadi gini sahabat-sahabat semua, terima kasih atas pengantar dari Mas Ipul ya. Saya menyampaikan bahwa tentu kita perlu pahami bersama definisi dari pemuda itu. Artinya di dalam dunia yang serba digital sekarang ini, yang dituntut untuk melakukan sebuah perubahan, untuk melakukan sebuah gerakan sosial, gerakan dunia maya, dunia digital maupun dunia nyata yang bisa merubah segala konsep yang dimiliki oleh istilahnya perubahan zaman ini, ya jawabannya adalah pemuda. Bagaimana seorang pemuda itu, kalau kita definisikan itu memang secara intinya itu tidak ada definisi yang lebih tepat, cuman kita mengambil arah bahwa pemuda itu ya yang bisa merubah segala aktivitas apa yang ada di Indonesia ini untuk bisa mengalami sebuah perubahan yang lebih baik lagi. Makanya kalau kita bisa ambil makna yang dalam bahwa pemuda ini adalah ruhnya kehidupan. Seperti itu Mas Ipul. Pemuda adalah ruhnya kehidupan ya Mas ya. Yang memberikan dampak perubahan yang positif untuk negara ini. Iya. Kita termasuk ya Mas ya. Kita pemuda ya. Iya termasuk, meskipun kita usianya berapa, kalau saya masih 24, kalau Mas Ipul berapa ini? Saya 23, adiknya Mas Noval berarti ya? Baru 23 ya, nggak ada kita makna adik kakak nggak ada ya, yang pasti kita kan sama-sama muda, sama-sama ikut berjuang Mas Ipul, seperti itu. Jadi saya juga ada sebuah intinya unek-unek untuk Mas Ipul ya, ini selaku pemuda juga dan dari luar daerah saya juga, dari luar Brebes artinya ya, yang tentu hidupnya di Semarang, saat ini masih di Semarang, tentu yang namanya daerah perkotaan itu tidak jauh dari kata modern, kemudian cepat, instan, dan
hebat lah seperti itu. Jadi yang bisa saya sampaikan di sini bagaimana pemuda itu bisa kreatif, inovatif, dan bisa menguasai dunia digital ini seperti itu. Jadi dari pandangan Mas Ipul sendiri ya, selaku pemuda Indonesia ini disebut sebagai agen perubahan bangsa ini yang seperti apa yang harus kira-kira kita persiapkan bareng nih untuk menjadi pemuda yang bisa mencintai negara, pemuda yang bisa merawat negara itu yang seperti apa Mas Ipul? Oke. Jadi mungkin teman-teman juga sering ya, kita juga sering mendengar bahwa pemuda adalah agent of change, gitu kan, agen perubahan. Kalau kata Mas Noval tadi kan, ya memang pemuda kan ruhnya bangsa ini, bahwa kita harus memberikan perubahan yang positif kepada negeri ini, yang awalnya mungkin terbelakang menjadi negara yang maju. Gitu kan. Nah, itu tanggung jawab kita semua sebagai pemuda gitu. Nah, sebenarnya yang apa namanya, kita sebagai pemuda apa sih yang bisa kita tawarkan untuk bangsa ini, ya kan? Apa yang bisa kita tawarkan untuk negara ini gitu kan? Kalau bagi saya yang paling fundamental adalah kita merubah dari apa yang kita suka terlebih dahulu, Mas. Kita merubah. Aku yakin teman-teman pemuda memiliki passion masing-masing. Teman-teman pemuda memiliki ketertarikan masing-masing terhadap suatu hal gitu kan. Misalnya kalau saya pribadi tertarik dengan literasi misalnya, dengan dunia perbukuan. Nah, bagaimana caranya saya bisa memanfaatkan passion saya tadi untuk merubah bangsa ini. Kalau kita melihat data sendiri, literasi di Indonesia kan sangat minim sekali, sangat minim banget gitu kan. Ada beberapa survei, salah satunya yaitu survei UNESCO yang mengatakan bahwa Indonesia itu tingkat literasinya berapa ya? 60 dari 61 negara. Itu tingkat literasi, tingkat membaca di Indonesia. Itu kan luar biasa buruknya gitu kan. Nah, sebagai pemuda yang mungkin ingin memberikan perubahan kepada negara, karena saya punya keresahan di dalam literasi, ya saya bergerak di bidang situ gitu. Nah, berbeda dengan Mas Noval. Mas Noval memiliki keresahan yang berbeda mungkin. Keresahan Mas Noval terkait dengan perdamaian misalnya. Kok Indonesia banyak perpecahan misalnya, banyak pertengkaran dan sebagainya. Bagaimana cara apa namanya Mas Noval untuk memperbaiki itu semua. Dan teman-teman juga punya banyak passion atau ketertarikan yang berbeda-beda gitu. Jadi menurut saya pribadi ya tadi, ketika kita ingin merubah negara atau merubah apapun itulah, berawal dari apa yang kita suka dulu. Gali terlebih dahulu diri kita gitu. Kalau kata Socrates kan ada satu quote yang sederhana banget, kenalilah dirimu. Satu kalimat tapi menurut saya sangat mendalam banget. Mengenali diri sendiri sebelum merubah negara ataupun apapun itu. Itu sih Mas kalau saya pribadi sih. Sangat luar biasa sekali ya ketika tadi Mas Ipul sudah menjelaskan bagaimana kita harus bisa menjadi agen perubahan bangsa. Tentu ya tidak jauh dari kata passion ya Mas ya. Jadi kalau menurut saya ini passion itu pasti dimiliki oleh setiap orang, tetapi ketika berbicara skill itu mungkin tidak bisa dimiliki oleh setiap orang, hanya orang-orang tertentu. Bagaimana dia ingin berusaha, bagaimana dia ingin bergerak untuk menciptakan sebuah perubahan. Nah, ini perubahan ini tentunya tidak lain kita tuju untuk bersama-sama mengawal rasa kemanusiaan kita, kepedulian terhadap sesama, kemudian yaitu tujuannya untuk menstabilkan keadaan pendidikan, ekonomi, sosial maupun budaya seperti itu. Itu Mas ya? Iya benar. Dari passion mungkin ya. Terus memantik kita untuk membangun skill gitu, sehingga kita punya keterampilan sendiri untuk memberikan dampak kepada orang lain. Tapi kalau ngomongin pemuda nih Mas ya, pemuda di Indonesia kan banyak banget dan saya kira setiap orang itu memiliki peran sendiri-sendiri gitu. Mungkin golongan pemuda A memiliki peran ini, golongan pemuda B memiliki peran ini gitu kan. Nah, kalau menurut Mas Noval sendiri, kenapa sih pemuda itu harus berperan gitu kan? Kenapa gitu? Juga
kalau bisa memilih kan lebih enak tidur nyenyak di rumah gitu kan, nggak melakukan apapun gitu kan, lebih enak gitu, mager-mageran gitu ya. Kenapa dia harus berperan gitu? Iya, jadi kenapa pemuda itu harus berperan? Kita kembali lagi ke konsep pengertian pemuda itu. Bagaimana pemuda bisa produktif, kreatif, inovatif, dan seperti yang dijelaskan Mas Ipul tadi, punya passion. Artinya passion punya tujuan dan punya konsep bagaimana dia ingin bisa merubah dirinya sendiri untuk menciptakan suatu kebaikan ya. Artinya kebaikan untuk menambah kualitas diri seperti itu. Jadi yang bisa saya sampaikan di sini, Mas Ipul dan sahabat-sahabat dunia maya yang sudah hadir, ya. Jadi daripada peran dan manfaat pemuda itu, yang bisa dibagi adalah pemuda itu perannya yang pertama. Kita harus bisa memahami bahwa pemuda itu ada yang jenisnya itu produktif. Nah, jenis yang kedua adalah sibuk. Nah, ini harus memposisikan diri. Bagaimana menjadi seorang pemuda yang produktif, bagaimana menjadi seorang pemuda yang sibuk. Jika pemuda yang produktif itu bisa menghasilkan suatu karya, kreativitas, seperti narasi-narasi yang positif, kemudian di-share lewat dunia maya. Ada juga pemuda yang sibuk, yang meski ketika aktif di berbagai macam kegiatan, misal menghabiskan 100.000 rupiah uang, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Artinya setelah itu tidak ada follow up-nya, seperti itu. Jadi yang bisa kita jelaskan di sini bagaimana peran pemuda itu ya tentunya mengawal sebuah kemajuan bangsa ini, terutama dalam bidang sektor pendidikan, ada literasi pelajar, itu sangat luar biasa sekali. Jadi kalau dalam konsepnya Mas Ipul mungkin bergerak di dunia pelajar ya, artinya menambah kualitas dari pelajar itu biar produktif. Nah, biar produktif seperti itu. Kalau di dalam bidang saya mungkin saya akan bergerak di bidang perdamaian dan mungkin melakukan sebuah kajian-kajian sosial yang berbau agama. Karena kalau tidak didasari agama di sini, ini tidak punya arah. Meskipun saya tidak bisa menyebut agama mana yang paling baik, itu tidak. Artinya semua agama itu baik asal kita sama-sama berdamai, ikut berperan aktif dalam menjaga itu Ipolexus Budhankam. Jadi ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan seperti itu. Jadi yang bisa saya simpulkan di sini, peran pemuda itu ya aktif di dunia maya, aktif di dunia digital ya, aktif di dunia nyata juga, karena ini harus seimbang. Yang berperan, yang bisa mempunyai keahlian di dalam narasi-narasi yang positif, lewat konten-konten kreator, itu silahkan bergerak semaksimal mungkin. Yang bisa menstabilkan keadaan dengan rasa yang humanis, bergerak di dalam dunia yang lain, di dunia yang intinya mengkampanyekan cinta terhadap NKRI dengan jalan apa, tidak usah terlalu banyak kegiatan, terutama kita bisa melakukan sebuah kegiatan yang kecil-kecilan, mengadakan diskusi, ya kan, kita diisi lewat pemahaman-pemahaman terhadap cinta negara, supaya pemuda itu jangan selalu mager, malas gerak ya. Kalau dipikir, ngapain kita bergerak kalau orang lain juga masih tidur? Ngapain kita tidur, orang lain kok bergerak capek-capekan? Ya itu. Jadi gini Mas Ipul, peran pemuda itu saya rasa harus produktif lah. Perannya itu produktif. Dan produktif itu ya yang bisa menciptakan sebuah kreativitas. Ya, seperti itu. Seperti itu. Jadi produktif sama sibuk itu dua hal yang berbeda ya Mas ya. Iya, yang tentu lebih baik berbeda. mungkin kita menjadi pemuda yang produktif, pemuda yang bisa menghasilkan sesuatu yang itu berdampak pada orang lain gitu kan. Gak cuman sibuk menghabiskan waktu berkeringat tapi nggak menghasilkan apa-apa gitu. Dan, iya. Tapi kalau melihat realitas sekarang juga banyak gitu kan yang masih berpikir ya udahlah saya mager-mageran aja di kamar gitu kan, saya main game aja di kamar, ngapain sih harus berperan dan sebagainya gitu. Coba kalau misalnya kita tarik di era Soekarno gitu kan, di era abad 90-an gitu kan, abad 20-an awal gitu, bagaimana misalnya mereka kayak Tan Malaka, Bung Karno, Hatta dan sebagainya punya pemikiran kayak gitu kan, ngapain kita berjuang untuk Indonesia, mending mager-mageran aja lah, ngopi di tongkrongan dan sebagainya gitu. Iya, itu betul banget Mas Ipul.
Kita belum merdeka sama Iya. sekali. Kita Jadi belum poinnya disebut. itu sih. Oh, iya. Poinnya itu ya, Kita mungkin belum kita harus disebut ya. Belum disebut pemuda yang merdeka itu sebelum melakukan sebuah perubahan yang produktif, Mas Ipul. Makanya saya juga menyambung daripada pertanyaan saya untuk Mas Ipul ya. Kan kita eranya sekarang era serba digital. Artinya kita meski pegang gadget lah, pegang HP, jadi tidak jauh dari kata HP, media sosial, kemudian dunia digital. Nah, ketika ada informasi maupun narasi yang positif ataupun negatif, nah, bagaimana kita bisa memfilter ketika kita misalkan jangan terpengaruh oleh berita informasi yang hoax ini, gimana caranya nih? Jadi kita mau ngerti cara itu berita yang positif, bagaimana? Kita mau ngerti berita itu yang tidak hoax itu bagaimana, Mas Ipul? Kita memaknai itu gimana ini? Oke. Jadi kalau ngomongin soal era digital ya, yang mungkin bisa dikatakan sebagai era kemudahan lah ya. Kita mudah banget ketika mencari informasi. Kita mudah banget ketika memberikan gagasan kepada orang lain gitu. Sehingga itu bisa menjadi apa ya, bonus buat kita dan bisa menjadi tantangan juga buat kita, karena kalau misalnya kita nggak membentengi diri kita dengan literasi media yang mumpuni, kita akan termakan hoax di mana-mana. Dan banyak banget kasus-kasus hoax yang terjadi di Indonesia, terutama yang besar, yang kecil, yang mungkin hanya di grup-grup keluarga juga itu banyak banget gitu kan. Ya itu peran kita sebagai anak muda ya salah satunya harus membentengi diri dan memberikan kepada orang sekitar kita bahwa berita ini hoax loh, jangan diikuti gitu. Berita ini validitasnya oke bisa diikuti dan sebagainya. Jadi yang bisa saya jawab adalah memberikan imunitas literasi yang tinggi kepada kita sendiri gitu kan. Balik-balik kepada literasi, apa yang saya rasakan gitu. Karena kalau kita nggak membaca nih, kalau kita males membaca, kita akan termakan hoax, kita akan termakan dengan berita-berita yang mungkin mengarah ke perpecahan, ya kan, anti perdamaian dan sebagainya. Nah, perbanyak membaca aja sih, membaca apapun yang kita suka, dari mulai sejarah atau biografi atau mungkin berita-berita terkini dan sebagainya. Itu bacaan-bacaan yang penting banget untuk kita konsumsi gitu kan. Nah, itu ke dasarnya di situ sih. Cuman kalau secara teknis ya mungkin kita harus mengenali media-media di Indonesia. Media yang kecil, media besar, media pemerintah dan sebagainya, kita harus mengenali apakah media ini bisa dipercaya nggak sih gitu. Ketika ada satu berita hoax misalnya terpapar kita nih, nah, kita coba riset dulu kepada berita media-media yang cukup besar gitu. Apakah berita ini validitasnya kuat nggak sih? Kalau misalnya media besar mengatakan iya, kita cari media besar yang lain nih untuk pembanding. Kalau misalnya udah 2 media besar mengatakan iya, kemungkinan besar yaitu valid, itu nggak hoax gitu. Cara teknis seperti itu. Kalau secara fundamental dasarnya adalah mengimunisasi diri dengan literasi, dengan perbanyak membaca apapun yang kita suka. Membaca apapun ya Mas ya? Apapun yang kita suka. Iya. Jadi ini kita ucapkan selamat datang untuk sahabat-sahabat semua ya. Terutama ini dari Mas Fiskal ini. Monitor, salam hormat senior. Ya. Halo, salam kita damai. Izin. Salam damai saat gimana? Berani damai saatnya beraksi. Kita junior izin berdiskusi ini. Kita izin ngobrol-ngobrol ini. Ngobrol santai. Ya. Damai. Jadi kita di sini kembali lagi sahabat, di awal kita mendiskusikan bagaimana peran pemuda ini dalam arus narasi dunia maya. Jadi kita ikut bersama-sama menstabilkan keadaan, bagaimana kita tetap menjaga sebuah cinta yang damai ya. Tentunya tadi dijelaskan dari Mas Ipul, kita tentunya harus banyak membaca informasi demi informasi, bagaimana kita bisa tahu apakah berita itu hoax atau berita itu memang mengandung suatu unsur-unsur yang bisa memecah belah keadaan setiap orang. Nah, makanya
kita literasi pelajar kolaborasi dengan Kedai Mayan ya. Di sini kita terutama ini ikut menstabilkan ini Mas, ikut menstabilkan itu. Jadi itu saja. Jadi pesan dari Mas Ipul ya. Tadi kita banyak-banyak membaca. Tapi saya jujur sendiri ini ketika saya di belakang ini banyak buku Mas. Cuman saya sendiri juga malas membaca ini gimana caranya. Mungkin bisa dikasih tips Mas supaya teman-teman yang lain juga bisa semangat membaca ataupun gimana lah. Itu mungkin dikasih tipsnya dulu seperti itu. Kalau tips harusnya tuh minta tips sama Duta Baca Indonesia ya, Mbak Nana ya, Najwa Shihab harusnya. Kalau gini sih mungkin berawal dari apa yang kita suka sih. Kembali ke awal tadi sih. Mencari apa yang kita suka terlebih dahulu sih. Ketika kita udah menemukan apa yang kita suka, coba mencari buku atau bacaan dari apa yang kita suka tersebut. Misalnya kita suka politik, kita coba beli buku-buku politik, dasar-dasar politik atau pendapat politik dan sebagainya gitu untuk dibaca. Karena dengan kesukaan itu akan tumbuh yang namanya cinta dalam membaca kan. Tahapannya kan di situ. Suka terlebih dahulu, habis itu cinta terhadap bacaan. Gitu. Kalau kata Najwa Shihab ya, Mbak Nana ya, aku agak lupa redaksinya seperti apa sih. Kurang lebih seperti ini. Untuk mencintai aktivitas membaca, coba carilah satu buku gitu kan. Terus aku agak lupa sih kata-katanya. Nanti teman-teman mungkin bisa cari di internet ya. Teman-teman bisa ikut belajar lah. Iya. Nanti jangan lupa ini ikuti narasi-narasi dari kita berdua ini. Selain kita ikut mengawal kestabilan ekonomi, budaya, sosial dan ya perdamaian, kita juga jangan lupa teman-teman kita pantau di Instagramnya ya, Duta Damai Jateng ya, itu banyak menyebarkan narasi-narasi yang positif sekali Mas ya. Betul ya Mas ya? Ini dari komandan juga hadir, ini ada yang hadir Mas Fiskal. Kalau saya tidak bisa apa-apa ini, bisanya cuma ngobrol saja. Itu Mas Ipul. Jadi jangan lupa. Salam hormat. Tapi kita follow juga ini. Kita temanya kan terkait dengan pemuda yang dikaitkan dengan ini ya, sosial media gitu kan. Betul. Nah, sebenarnya kita kan sering banget tuh menghabiskan waktu untuk bersosial media, menghabiskan waktu untuk bermain Instagram misalnya, WhatsApp dan sebagainya. Kurang lebih konten-konten atau bacaan-bacaan yang kita peroleh itu dari sosial media. Nah, kira-kira nih, menurut Mas Noval sendiri, seberapa berpengaruh sih sosial media terhadap pertumbuhan anak muda di Indonesia? Iya, jadi gitu Mas Ipul, ketika kita mengalami saat ini tentu jadi perkembangan yang sangat cepat sekali ya. Jadi media ini seperti larinya Sonic, jadi sangat cepat sekali bagaimana arus informasi kita dapat, bagaimana kita men-share sesuatu dengan cara mudah seperti itu. Jadi pengaruhnya itu kalau menurut saya pribadi itu hampir 80% itu mempengaruhi dunia kehidupan. Jadi misalkan ketika kita dalam keadaan yang sangat jauh ini, misalkan saya di Brebes, Mas Ipul di Semarang ya. Jadi dalam mudahnya kita ngobrol bareng seperti ini, kita bisa tukar informasi. Tapi ketika kita ngobrol perlu ada dunia pertemuan yang nyata itu, mungkin bagi kami itu merasa kesulitan. Jadi orang itu kalau ngobrol sekarang ini, kalau ngobrol langsung ini mengalami sebuah kesulitan, dan ketika intinya berdiskusi bareng itu susah juga karena kita dibatasi oleh pandemi juga yang masih belum bisa berakhir. Kemudian literasi kita, apa yang selalu kita pegang adalah gadget. Bagaimana kita bisa memanfaatkan gadget kita, bagaimana kita bisa produktif lewat gadget kita. Ada sendiri-sendiri. Misal sahabat-sahabat pemuda yang aktif di dunia bisnis itu bisa produktif dalam dunia digitalnya, dalam waktu 1 jam bisa menghasilkan uang 1 juta bisa. Tapi ketika
di dunia nyatanya menawarkan suatu produk, menawarkan suatu informasi, belum tentu bisa dapat 1 juta dalam 1 jam. Tapi ketika kita main dunia digital, kita main sosmed, ini pengaruhnya sangat luar biasa sekali, Mas. Jadi pengaruhnya sangat luar biasa sekali, hampir mencapai angka 80% dari perbandingan antara dunia nyata dan dunia maya ini. Jadi pengaruhnya itu terletak bagaimana seorang pemuda itu bisa memanfaatkan. Jika tidak bisa memanfaatkan media ini, ya belum bisa mempengaruhi dirinya. Jadi baru saja, artinya gadget ini menjadi kendaraan. Tinggal bagaimana dia menggunakan, memanfaatkan, dan bisa produktif. Kalau hanya menggunakan saja, ini tidak ada pengaruhnya. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan dan bisa dari pemanfaatan itu kita bisa hasilnya produktif, itu bisa disebut sebagai pengaruh. Artinya bisa mempengaruhi dirinya, bisa mempengaruhi orang lain. Jadi ada hubungan timbal baliknya lah, seperti itu. Itu Mas Ipul. Oke. Jadi sosial media itu kalau untuk sekarang menjadi entitas yang sangat penting ya Mas ya untuk pertumbuhan anak-anak muda sekarang gitu ya. Karena kurang lebih konten-konten atau mungkin berita dan sebagainya kita peroleh dari sosial media sendiri. Jadi kalau misalnya yang kita tonton adalah sesuatu yang negatif, kurang lebih pemikiran kita juga negatif. Kalau positif, kurang lebih pemikiran kita juga positif. Jadi kita sebagai anak muda mungkin harus bijak lah ya dalam bersosial media gitu. Ya. Iya, seperti itu. Jadi harus bijak juga ini, seperti yang ada di channelnya Mas Ipul ini di Literasi Pelajar ya. Dari mana saja Mas channelnya mungkin bisa disampaikan? Selain dari Literasi Pelajar. Dan websitenya Duta Damai Jawa Tengah itu juga memberikan konten-konten positif ya pasti ya Mas ya. Iya, sahabat-sahabat semua itu silakan di-join saja, dikunjungi saja. Karena kita termasuk bagian artinya kita mengawali bareng, ikut bersama-sama mengawal pesan-pesan perdamaian. Jadi situs-situs yang sangat berpengaruh seperti ada di Duta Damai Jateng ya, pusat media Duta Damai, kemudian BNPT sendiri itu sangat luar biasa sekali. Jadi selain bisa memberikan edukasi supaya kita bisa hidup damai, tentram, juga bisa menjadikan kita bisa lebih tahu mana berita yang positif, mana berita yang negatif, seperti itu. Tapi Mas Ipul, saya ada sedikit yang bisa saya sampaikan ini ketika saya mengalami sebuah pikiran. Era sekarang ini tentu tidak jauh dari kata itu ya. Dari kata produktif. Artinya saya di awal tadi sudah menyebutkan tidak jauh dari kata produktif. Artinya tentu produktif itu kalau bagi saya itu harus punya satu karya. Nah, seperti yang Mas Ipul sendiri lakukan, mungkin sudah punya satu karya ya. Kalau saya belum punya karya, mungkin kalau Mas Ipul sudah punya satu karya. Nah, ini supaya ada keterkaitan dengan bangsa dan negara ini bagaimana agar bisa, artinya karya ini bisa menjadikan kita bermanfaat, semakin melatih keproduktivitasan kita, seperti itu. Saya kira gini sih Mas, era sekarang itu mungkin nggak ada alasan untuk tidak berkarya gitu. Di era kemudahan seperti saat ini, di era digital seperti saat ini sudah sekali platform-platform yang memberikan atau memberikan wadah kita untuk berkarya, dari mulai tulisan misalnya, ada suara dalam bentuk podcast misalnya, ada video ya kan, YouTube dan sebagainya, kan banyak banget gitu kan. Tinggal bagaimana kita memilih platform-platform itu yang sesuai dengan kita, skill kita di mana, apa yang kita tawarkan, ya udah tinggal pilih platform-platform itu. Cuman untuk mengawali dalam hal berkarya, saya kira yang pertama dasar banget adalah awareness. Kita harus sadar terlebih dahulu. Kita harus menyadari diri kita terlebih dahulu. Lagi-lagi soal apa yang kita suka. Lagi-lagi soal passion kita di mana sih.
ketika kita udah melihat passion kita di mana, apa yang kita suka di mana, kita bisa berekspresi di dalam ranah tersebut gitu. Nah, yang kedua adalah awareness terhadap lingkungan, awareness terhadap semesta gitu kan. Bukan semesta dalam definisi yang luas, tapi semesta dalam definisi ya sekitar kita gitu kan, lingkungan kita dan sebagainya. Nah, dari situ bisa muncul suatu keresahan, misalnya soal lingkungan. Banyak sekali orang-orang yang menebangi pohon secara liar, misalnya buang sampah sembarangan. Itu kan satu fenomena yang seharusnya nggak seperti itu gitu kan. Itu mengebiri semesta gitu kan. Bagaimana cara kita untuk merubah hal tersebut? Kita sebagai anak muda yang mungkin hidup di era digital, di sosial media, kita bisa buat satu konten yang memberikan edukasi bahwa menebang pohon secara liar itu nggak baik, atau mungkin membuang sampah sembarangan itu nggak baik, dampaknya seperti apa dan sebagainya. Itu bisa kita edukasi kepada teman-teman pengguna sosial media. Nah, kalau kita udah sadar nih, kita udah aware nih, langkah apa selanjutnya yang harus kita lakukan, yaitu mencari tahu. Kita riset terlebih dahulu, karena kita butuh data, teman-teman. Kita butuh data untuk menguatkan argumentasi kita. Masih seputar misalnya lingkungan ya, kita udah meresahkan lingkungan tersebut, ya kan? Kita mencari tahu data sampah di Indonesia itu seperti apa, kira-kira per tahun itu sampah plastik yang terbuang itu berapa ton dan sebagainya gitu. Nah, dari data seperti itu kita bisa konversikan ke dalam sebuah grafik misalnya kan, dan kita bisa buat konten di sosial media, di di Instagram misalnya. Nah, dari data-data tersebut dan desain-desain tersebut bisa mempengaruhi orang lain. Oh, benar juga ya, ternyata Indonesia sampah plastiknya itu luar biasa banyaknya gitu. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Oh, berarti saya harus mengurangi penggunaan sampah plastik. Saya harus mengurangi misalnya sedotan dan sebagainya gitu. Nah, itu dampak yang terjadi ketika kita mau menyebarkan keresahan kita di dunia maya misalnya gitu. Nah, setelah mencari tahu, ya kan, yang pertama aware, sadar terhadap apapun itu, mencari tahu. Yang paling akhir yang menghasilkan sebuah output adalah action, pasti implementasi. Kita udah punya data, gagasan dan sebagainya, kalau nggak diimplementasikan dengan baik, ya sama aja, itu cuma mimpi belaka tanpa ada realita. Makanya harus ada action, sehingga akan menentukan produk atau output yang bermanfaat buat orang lain. Nah, kalau kita kaitkan dengan kemajuan bangsa ini atau kemajuan bangsa ini gitu kan, ya itu tergantung kitanya gitu, konten kita mau dibawa kemana gitu. Kalau bisa berarti harus punya tujuan, banyak orang gitu. Harus punya tujuan gitu kan, sehingga nggak hanya memberikan dampak kepada kita atau mungkin teman-teman di sekitar kita, tapi juga memberikan dampak kepada banyak orang. Kalau bisa kepada negara ini kan, bangsa ini. Tapi proses yang sangat panjang lah ya. Yang penting apapun yang terjadi tetap berkarya lah ya, dengan apapun yang kita suka. Iya, sangat luar biasa ya Mas Ipul ya. Iya. Jadi pesan yang bisa disampaikan dari sahabat kita Mas Ipul dari Literasi Pelajar, kita bisa mengambil kesimpulan tentunya sangat luar biasa sekali bagaimana kita ikut mengawal sebuah kestabilan perdamaian di Indonesia ini. Tentu bukan hanya narasi yang kita ciptakan saja, tapi bagaimana narasi itu bisa produktif ya, artinya bisa diterima oleh setiap orang. Nah, seperti itu Mas Ipul. Iya, betul. Iya. Kadang kan kalau kita membuat satu konten nih, kan ada pertanyaan, kemudian ini nggak sesuai dengan apa yang saya miliki, jadi mengalami sebuah kontra antara narasi yang dibuat Mas Ipul misalkan tidak sesuai dengan saya. Ini bagaimana kita menghadapinya? Artinya tentu segala misalkan hinaan, cacian maupun makian, padahal kita sudah menyebarkan narasi yang positif, tapi kadang orang-orang yang tidak suka itu banyak sekali Mas Ipul. Banyak banget, pasti ada.
Karena haters itu selalu ada sih Mas, nggak bisa dipungkiri. Iya. Iya. Itu kan terkait mungkin perbedaan pandangan atau perbedaan pendapat ya. Apa yang kita anggap sebagai benar itu belum tentu orang lain menganggap benar juga, belum tentu orang lain menganggap baik juga. Gitu. Kalau saya pribadi berprinsip, kalau tindakan saya, menurut saya itu benar dan itu berdampak positif bagi orang lain, ya saya lanjutkan. Meskipun ada orang-orang yang mungkin nggak suka, gitu. Saya tetap lanjutkan aja. Gitu. Iya, semangat berjuang, semangat. Salam damai. Iya. Salam damai lah ya untuk kita semua ya. Iya. Iya. Mungkin ini pertanyaan terakhir untuk Mas Noval sih. Iya. Di diskusi kali ini ya, bukan terakhir untuk selamanya, bukan. Bukan. Kita masih panjang Mas, kita masih muda. Masih panjang. Masih kita masih panjang. Ini terkait banget sama temanya sih. Terkait dengan peran itu sendiri sih. Sebenarnya peran seperti apa sih Mas? Konkretnya seperti apa yang bisa kita lakukan sebagai pemuda gitu kan? Untuk apa ya istilahnya ya, membanjiri dunia maya gitu. Peran seperti apa kita sebagai anak muda untuk membanjiri dunia maya? Kira-kira gimana itu? Iya, jadi kalau kita ingin membanjiri dunia maya ya, sebelumnya saya sapa dulu ini, sahabat-sahabat semua nih. Dari mana? Ini dari Afwad Masari Hanifan, selamat bergabung. Dari Nazil 07, selamat bergabung Komandan. Ini yang sangat luar biasa kemarin. Silakan untuk sahabat yang lain bisa menanyakan nanti untuk kita semua ya. Jadi bagaimana kita harus menciptakan sebuah kampanye, artinya kampanye di sini maknanya adalah kita bersama-sama mengawali, intinya membersamai, kemudian ikut bersama-sama meramaikan dunia digital ini dengan cara yang pertama, kita buat satu wadah dulu. Ketika kita buat satu wadah, kemudian kita buat satu konsep, kita akan fokusnya kemana. Misalkan kita buat satu komunitas yang di dalamnya itu khusus untuk literasi edukasi tentang seputar pelajar, misalkan info beasiswa, kemudian bagaimana cara kita mengingat-ingat sejarah, ada juga seperti itu. Jadi yang pertama kita harus fokuskan dulu, buat satu wadah ketika kita mau aktif di dunia maya. Nah, kemudian setelah itu kita buat satu konsep tujuan, kita larinya akan kemana? Larinya akan ke pelajar, sasarannya, atau nanti larinya akan ke umum. Nah, kalau sudah punya tujuannya, nanti kita gampang. Jadi sudah punya wadah, sudah punya konsep, nanti tinggal kita action. Action di sini kita tidak usah terlalu capek-capek, kita tinggal main laptop saja, buka aplikasi editor, ataupun kita buka Word ya, untuk menuliskan sebuah opini kita, bagaimana kita melihat satu isu, tidak gampang kita komentari, artinya sebagai pemuda yang produktif, yang cinta terhadap tanah air, di sini peran kita yang dituntut adalah ikut bersama-sama menyeimbangkan keadaan. Kalau keadaan yang lagi panas, kita seimbangkan dengan situasi yang dingin. Artinya kita bisa buat satu meme atau satu tulisan dengan cara narasi-narasi yang positif. Jadi untuk bisa itu menstabilkan keadaan. Jadi untuk para sahabat-sahabat semua, kita ketika kita akan membanjiri dunia maya, kita selain punya konsep ya, punya tujuan, punya wadah, kita harus istiqomah. Bahasa istiqomah di sini adalah teratur, disiplin. Jadi biasanya ketika punya satu konsep, punya satu komunitas, tidak aktif di dunia maya, upload seminggu sekali, upload 1 bulan sekali, itu belum bisa disebut sebagai wadah yang produktif. Nah, tapi kesulitannya di sini, kesulitan yang bisa kita temukan bahwa untuk bisa stabil di dunia maya ini sebenarnya sangat mudah. Bagaimana kita menjadwalkan kita aktif di dunia maya ya. Kalau kita menulis satu status di WhatsApp, kita mungkin bisa habis dalam durasi waktu 24 jam. Nah, tapi kalau kita menuliskan dalam satu website, ya opini kita masukkan dalam satu website, karya kita itu tidak akan habis dan hilang dalam waktu 24 jam.
karya kita itu akan bisa selamanya kita lihat sampai nanti kita telah tiada seperti itu. Jadi ketika kita punya satu wadah, kalau tidak bisa mendirikan suatu wadah, kita bisa mengopinikan apa yang diri kita pikirkan, tulis sesuatu yang positif, komentari sesuatu yang positif agar hidup ini stabil dengan cara buat satu tulisan, kirimkan ke penerbit, kemudian nanti tulisan kita akan terbit. Nah itu, setelah tulisan kita terbit, berarti kita sudah bisa ikut bersama-sama mengawal sebuah pesan. Bagaimana misalkan tulisan kita, pelajar produktif lawan COVID-19, artinya kita harus menuliskan narasi yang positif. Bagaimana menjadikan sebuah pelajar ini produktif di tengah-tengah adanya COVID-19 ini dengan cara tetap berdiskusi. Ya, jadi orang-orang yang biasanya aktif di dunia nyatanya ini biasa diskusi bareng, biasa aktif bareng, kemudian setelah COVID-19 ini terhambat. Makanya untuk bisa menstabilkan keadaan, kita harus gunakan kendaraan alternatif kita. Nah, kendaraan itu adalah media sosial, seperti itu. Seperti itu Mas Ipul yang bisa saya jelaskan. Oke. Jadi lagi-lagi soal begitu pentingnya sosial media untuk bersuara ataupun berekspresi gitu ya Mas ya. Karena kalau pribadi gini sih, selain untuk memberikan narasi positif kepada orang lain, saya kira karya kita bisa menjadi sebuah jejak gitu kan. Karena sekarang kita upload tulisan misalnya atau mungkin video di YouTube gitu kan. Suatu saat ketika kita tua nanti, kita pun masih bisa mengakses gitu. Dan kita mungkin akan tertawa dengan itu. Luar biasa. Tentu. Kita punya satu karya seperti ini gitu kan. Dan itu kalau misalnya kontennya positif, otomatis selama internet masih berjalan, konten kita akan ditonton oleh banyak orang, dibaca oleh banyak orang, dan kebermanfaatan positif itu akan terus disebarkan gitu. Dan itu berbeda kalau misalnya kita menulis di di buku fisik gitu kan. Kalau dulu kan sebelum ada sosial media mungkin kita nyari informasi di buku fisik gitu. Kalau buku fisik bisa jadi penerbitnya udah nggak nerbitin buku itu lagi gitu, atau mungkin bukunya bisa jadi hilang gitu kan, kena banjir dan sebagainya gitu. Kalau sosial media kan enggak, sampai kapanpun kita juga bakal bisa mengakses, bisa membaca atau mungkin bisa menonton karya itu. Itu luar biasa sekali. Iya, jadi saya menyambung ini yang kita sudah 1 jam ini live, jadi ada satu pertanyaan. Satu pertanyaan untuk Mas Ipul ini sebagai aktivis di dunia pelajar sendiri ya. Meskipun ini sudah lulus dari mahasiswa S1, saya doakan semoga terus semangat dan lanjut ya. Tidak pantang mundur lah. Ya, lanjut terus. Lanjut terus. Ini ada satu kata yang bisa saya sampaikan ke Mas Ipul. Jadi untuk mengakhiri mungkin ya, untuk mengakhiri diskusi pada sore ini, tentu kita sama-sama di dalam, saya dan Mas Ipul sendiri punya satu konsep yang berbeda tentu ya, punya konsep yang berbeda tapi tujuan tetap satu, yaitu bagaimana kita ikut mengedukasi supaya dunia pendidikan di Indonesia ini semakin baik, semakin produktif, dan terutama dalam kehidupan sosial, agama maupun bahasa, budaya, kita bersama-sama supaya damai, karena damai itu Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi yang bisa saya tanyakan di sini, ini bagaimana ketika kita dalam satu forum, dalam satu komunitas, dalam satu kehidupan, tentu kita mengalami sebuah intinya sebuah konflik di dalam kita menebarkan sebuah pesan, di dalam kita menyebarkan sebuah pesan yang positif untuk kita niatnya untuk merekatkan NKRI ini. Tentu yang kita dapatkan adalah mungkin penolakan ada dan hambatan tentu ada. Nah, ini gimana nih caranya Mas Ipul supaya kita tetap terus semangat di dalam komunitas kita atau forum kita yang berbeda.
kawan kita yang mungkin yang berbeda agama, berbeda adat, berbeda bahasa, budaya, ini caranya gimana nih? Pesannya bisa disampaikan untuk sahabat-sahabat semua supaya kita bisa menjalani kehidupan ini dengan cara yang humanis seperti itu. Monggo, Mas. Oke. Luar biasa pertanyaannya ya. Berat sekali, kompleks banget ini. Yang terakhir ya, pertanyaan terakhir ya. Iya. Jadi, apa namanya yang menjadi dasar saya adalah ini sih, mungkin keberagaman itu keniscayaan ya, sudah suatu kepastian ya, dari mulai agama, budaya, ras, bahkan pemikiran. Seharusnya ketika kita bertemu sama orang-orang yang memiliki pemikiran beda sama kita, ya kita rangkul aja gitu, toleransi aja gitu, karena keberagaman itu kan apa namanya, sunatullah gitu ya, udah kepastian lah ya, nggak bisa dirubah-rubah lagi gitu. Nah, kadang ketika kita membuat suatu konten misalnya yang kita anggap sebagai konten positif, masih ada aja gitu orang-orang atau netizen yang menyalahkan kita misalnya, nggak pendapat sama kita, nggak sepandangan sama kita, dan itu normal banget ya, itu sangat normal lah ya. Kalau misalnya mau diajak diskusi, ya udah kita diskusi bareng gitu. Sebenarnya perbedaannya di mana sih? Kita mencari kita punya jalan tengahnya seperti apa. Yang terpenting adalah jangan sampai perbedaan di antara kita itu menimbulkan perpecahan. Itu jangan sampai. Seharusnya ketika apa namanya kita melihat perbedaan, dan itu yang bisa disatukan gitu. Karena yang namanya persatuan kan bukan menyeragamkan yang beda, tetapi persatuan adalah ketika kita bisa toleransi dengan adanya perbedaan. Nah, kalau saya ketika membuat konten gitu ya, apalagi konten-konten yang mungkin sedikit sensitif gitu kan, saya kira saya harus tahu segmentasi pasarku di mana. Misalnya segmentasi pasarku nih untuk konten A, untuk remaja yang cenderung mageran gitu kan, usia 20-25 yang lebih suka bermain game di kamar doang, nggak punya aktivitas apa-apa gitu misalnya, kan seperti itu. Saya coba memberikan pesan yang adaptif, pesan yang adaptif itu pesan yang sesuai dengan segmentasi kita seperti apa gitu. Orang-orang yang umur 20-25 itu mungkin orang-orang yang masih dikatakan gaul lah ya, gaul dengan bahasa-bahasa yang kekinian gitu. Nah, saya coba memberikan konten yang dengan bahasa mereka gitu, sehingga seakan-akan kontenku itu melebur kepada mereka, gitu. Iya. Dan bisa masuk kepada mereka, sehingga ketika mereka baca bakal, oh iya juga ya, seperti ini ya. Lebih bagus lagi ketika bisa merubah mereka gitu. Kalau enggak ya nggak masalah gitu. Yang penting kita udah berusaha gitu. Nah, yang pertama adalah itu, coba kasih pesan yang adaptif gitu kan. Kedua, ya itu mungkin membuat pesan atau konten yang sesuai trennya. Karena saya percaya bahwa dari generasi-generasi, tren itu pasti berubah. 5 tahun yang lalu ada tren A misalnya. Tahun sekarang atau masa sekarang ada tren B. 5 tahun ke depan ada tren C dan sebagainya. Itu pasti ada tren-tren yang bakal muncul gitu. Nah, sebagai orang yang memberikan konten, orang yang memberikan pesan positif, kita harus menganalisa tren-tren tersebut. Bagaimana kita bisa membuat konten sesuai dengan tren tersebut, agar apa? Agar apa namanya, pesan kita bisa meluas gitu kan. Jangkauannya bisa lebih banyak. Karena sesuai dengan tren pada masa itu. Nah, selain itu juga mungkin yang agak riskan itu pemilihan kata atau mungkin pemilihan konsep yang agak cenderung provokatif biasanya, dan kadang kita nggak sadar gitu. Kalau bisa sih apa namanya, sebelum kita post atau upload konten kita ke sosial media, kita coba baca ulang. Nah, kira-kira dari kata per kata atau mungkin kalimatnya itu provokatif nggak sih, menimbulkan provokasi nggak sih, menimbulkan apa namanya, perpecahan nggak sih gitu. Kalau secara sadar kayaknya iya, mending coba ganti dulu deh, revisi dulu gitu. Sehingga seharusnya konten yang kita buat itu nggak menimbulkan perpecahan, tapi harusnya merekatkan
perbedaan tadi ya jauh-jauh lah dari kata-kata provokasi yang membuat penghancuran negara ini. Itu sih mungkin tiga hal tadi yang penting banget ketika kita membuat suatu konten atau membuat karya dan itu dipublis ke publik, kurang lebih seperti itu. Iya, luar biasa ya Mas ya. Kita sudah live hampir 1 jam ini. Baru silakan teman-teman ada yang nggak tanya ini. Mantap, wah luar biasa. Ini Vinanda Febriani ini Mas, silakan kenalan nanti di Japri Mas. Ini jomblo ini Mas. Aduh. Ini anak duta damai juga Mas. Oh, satu kelompok sama Mas Noval berarti kemarin kan? Kemarin orangnya nggak datang via dunia goib. Oh. Iya, jadi itu pesan yang bisa disampaikan pada sore kali ini tentang saya juga Noval Husni ya, terus Mas Saiful Islam. Kita berawal ngobrol-ngobrol di sini karena kemarin ketemu tidak sengaja. Artinya saya juga pas di Semarang, kemudian kita rencananya mau ngadain satu podcast ataupun ngobrol santai ini belum tercapai. Jadi sore ini kita bisa diberikan kesempatan yang sangat luar biasa, silaturahim online ya. Tentunya begitu. Tentunya kita produktif lah. Bukan kita sombong. Jadi memang nilai produktif ini seperti ini. Jadi jomblo juga harus produktif, yang punya pasangan juga harus produktif ya kan. Seperti yang komen itu, aku zombie. Itu jomblo. Karena produktif itu nggak memandang status, nggak memandang gender dan sebagainya ya Mas ya. Selagi kita manusia, kita harus produktif lah ya. Kita harus memberikan konten-konten atau narasi-narasi positif kepada orang lain yang itu berdampak ke perubahan yang lebih baik gitu. Mas itu pengen tanya Mas. Oh ya, mau tanya Kak, ada stok jodoh untuk saya nggak? Waduh, ini saya sama Mas Noval jomblo nih. Iya. Silakan nanti dipilih. Free tote bag silakan dipilih. Semoga buat teman-teman yang mungkin pengen mengutarakan pandangannya terkait dengan pemuda yang dikaitkan dengan sosial media atau dunia maya, atau mungkin pengen bertanya ke Mas Noval ya. Atau mungkin Mas Ipul ya silakan. Kita tunggulah mumpung masih ada waktu. Kuota juga masih ada. Alhamdulillah. Saya nyolong wifi ini di sampingan ini. Ini pertanyaan apa itu? Wah, aku itu apa? Embat atau boleh? Embat atau boleh. Jadi pesan untuk sahabat-sahabat semua ya, dimanapun kita berada, meskipun kita beda wilayah, beda daerah, terutama kita harus bersama-sama kembali lagi. Kalau urusannya sudah cinta dan kita menebarkan rasa kasih sayang, itu tidak sadar kita ternyata memang enak banget. Jadi segala perbedaan itu luar biasa. Kita bisa menikmatinya dengan enak lah. Tersisa berapa Mas? 0, 16, 15 detik tersisa.